Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Heri Wibowo dalam grup penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Di sini saya akan mempraktekkan aksi nyata pada modul 2/3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, di mana saya bersama rekan saya dalam satu sekolah, yaitu Bapak Adnan Dadi Al-Islam. Dan dalam aksi nyata ini ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan, yaitu tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Dan berikut akan kami laksanakan tahap pra-observasi. Baik, selamat siang Pak Adnan. Selamat siang. Terima kasih sekali ini sudah meluangkan waktunya untuk saya bisa ngobrol sedikit dengan Pak Adnan ya. Jadi nanti kita akan bicara ngobrol santai-santai saja Pak Adnan mengenai praktek yang akan kita laksanakan bersama-sama, yaitu praktek coaching untuk supervisi akademik. Jadi ini nanti tujuannya untuk membantu bagaimana Pak Adnan dalam mengembangkan potensinya atau keterampilannya dalam melaksanakan pembelajaran digital. Seperti itu Pak Adnan. Nah, pada tahap yang pertama kali ini kita memasuki tahap pra-observasi, di mana nanti saya akan sedikit bertanya dan untuk mengetahui kesiapan dari Pak Adnan pada tahap besok kita praktek langsung dalam pembelajaran. Seperti itu Pak Adnan ya? Ya. Baik. Yang pertama, sudah sejauh mana persiapan Pak Adnan untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan Pak Adnan besok? Alhamdulillah untuk persiapan saya sudah menyiapkan RPP yang sudah saya kembangkan dari silabus, kemudian ada media pembelajaran, nanti ada semacam video, kemudian ada media yang lain juga, dan nanti saya siapkan juga KPD yang insya Allah saya buat. Sudah cukup lengkap semuanya nih Pak ya, ada RPP, silabus, media sudah disiapkan. Kalau boleh tahu materinya nanti yang akan disampaikan tentang apa Pak? Untuk materi kelas 6 pelajaran 4, nanti materinya yang pertama adalah zakat fitrah. Tentang zakat fitrah di kelas 6. Di kelas 6. Baik. Dan di RPP-nya juga sudah dirancang Pak. Nah, tujuan pembelajarannya bisa disampaikan mungkin? Untuk tujuan nanti siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian zakat, kemudian menyebutkan bahkan asnaf atau bahkan penerima zakat. Kemudian siswa dapat juga mempraktikkan di kehidupan sehari-hari, dan yang tidak kalah penting adalah siswa dapat menjelaskan atau menyebutkan manfaat dari zakat fitrah itu sendiri. Oke, luar biasa sekali sampai nanti selain bisa tidak hanya menyebutkan tapi ya, sampai bisa praktek dan mengetahui manfaatnya. Ya. Oke, luar biasa. Dari persiapan tadi mungkin Pak Adnan apa masih terdapat kendala mungkin? Untuk kendala dari sebelum-sebelumnya itu ya, itu biasanya berkaitan teknis seperti media pembelajaran yang materi yang belum siap. Jadi mungkin ya, bagaimana menyiapkannya yang lebih matang lagi Ya, seperti itu. bisa lebih Untuk saat ini sudah dibuat medianya Pak? Untuk medianya baru saya siapkan, Baru proses sekitar 50%. Oke, baik. Berarti sudah proses untuk menyiapkan medianya. Kemudian untuk kesiapan siswanya sudah. Kesiapan siswa nanti sebelum pelajaran dimulai itu kita jelaskan tujuannya pelajaran seperti apa, biar siswa juga tahu nanti yang menjelaskan dapat pengetahuan seperti apa. Oh, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya Pak, dari pembelajaran yang dirancang itu tadi, adakah area pengembangan khusus yang ingin dicapai dari Pak Adnan nanti? Untuk area pengembangan nanti kita targetkan kompetensi sosial emosional. Yang pertama berkaitan dengan kesadaran sosial. Nanti akan kita istilahnya kita pancing anak itu biar bisa fokus, dan kita hadirkan video yang istilahnya hubungan dengan materi. Kemudian yang kedua yang kita lakukan juga adalah tentang manajemen diri. Bagaimana siswa itu bisa hadir secara baik
sehat fisik maupun mentalnya di tempat yang biasa dan merasa siap untuk siap belajar. Luar biasa sekali. Kemudian ini Pak, nah, untuk mewadai bagaimana itu ada bermacam-macam murid yang mungkin karakternya dalam belajar berbeda-beda seperti itu. Adakah persiapan khusus atau mungkin yang jadi target pengembangan dari Pak Adnan? Mengatasi siswa yang berbeda jadi Karakter belajarnya itu nanti kita siapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti yang kita fokuskan adalah diferensiasi konten. Itu nanti siswa dapat misal dengan teks, kemudian video, dan juga saya rancang role play, tergantung nanti siswanya cenderung yang mana gitu. Sesuai karakter belajarnya. Kalau yang mungkin yang visual dia menonton video. Mungkin yang tadi dengan apa tadi? Role play. Oke, lumayan keren seperti itu ya. Luar biasa sekali. Dari tujuan Pak Adnan area pengembangan yang diberikan tadi, ada strategi khususnya untuk agar bisa terlaksana dalam pembelajarannya tercapai. Untuk strategi pembelajaran ya, kita nanti ada dengan strategi empiri dan kooperatif nanti. Jadi nanti siswa yang empiri itu bisa melakukan pengetahuannya, kemudian dimasukkan ke dalam kelompok yang nanti ikut ke kooperatif. Jadi bagaimana melalui tadi diferensiasinya tadi, bagaimana siswa itu juga bisa menemukan sendiri gitu. Iya. Dengan juga digabungkan dengan kooperatif luar biasa. Untuk yang mungkin pembiasaan yang menjadi budaya positif dalam pembelajaran nanti juga apakah Bapak Adnan masukkan? Ya nanti kita masukkan budaya positif, diantaranya nanti misal pas mau masuk kelas itu nanti kita bariskan yang rapi, yang siswa itu bisa tertib masuk ke kelas, tidak bersihkan, tidak rame gitu. Kemudian ketika di dalam kelas itu nanti juga kita biasakan untuk berdoa, kemudian setelah itu ada sholat juga, setelah itu ada pembacaan surat-surat pendek. Luar biasa sekali. Seperti sudah tersusun rapi gitu Iya. Dari Pak Adnan. Iya. Mungkin tinggal sedikit persiapan seperti tadi tentang medianya ya mungkin. Untuk pelaksanaannya kapan itu Pak? Untuk pembelajarannya? Observasi ya Pak? Iya. Nanti insya Allah kita gunakan Sabtu tanggal Sabtu 20 Mei berarti masih ada sekitar 4 harian ya. Kira-kira cukup ya untuk menyelesaikan persiapan insya Allah cukup Pak. seperti membuat media atau mungkin ada perlu bantuan mungkin dari pihak lain seperti itu Pak Adnan? Mungkin nanti juga butuh bantuan Pak, mungkin dalam persiapan dan bimbingannya dari dosennya di SD saya nanti bisa diarahkan. Sepertinya sudah cukup matang perjalanan, semoga nanti bisa kita laksanakan observasi bersama saya, mungkin bisa ikut dalam pembelajarannya Pak Adnan ya. Besok hari Sabtu tanggal 20 Mei. Terima kasih Pak Adnan, sukses selalu, semoga nanti dalam persiapannya juga sudah selesai 100% ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Heri sudah berkenan membantu saya mengarahkan bagaimana nanti bisa lebih inovatif lagi. Oke, nanti kiranya butuh bantuan, saya juga siap membantu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ada yang tidak berangkat dari kira-kira? Ya, kita absen dulu ya. Nadia, Ada. Taufan, Tornado, Umum, Vicky. Kita
datang yang paling pertama. Ayo. Dosa, ayo maju dosa. Ya, berikutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Ayo, posisi yang tegap. Sedang yang bermain di pagi hari yang cerah. Yo, bagaimana cara menunjukkan perasaannya? Ayo, nah, ini ada gambar sedih, sedih nanti kalian berdiri. Kalau yang bahagia kalian duduk saja. Ayo, ikut kerja ya. 1, 2, 3, tunjukkan perasaan kalian. Ayo, ya, berdiri sedih. Bahagia, harus jujur ya, harus jujur. Karena kalau bahagia, kenapa kok bahagia? Apa alasannya? Sudah bersyukur hari ini? Sudah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Iya, siapa yang hafal doa bangun tidur? Doa bangun tidur siapa yang hafal?
Tidak ada. Saya masih ngantuk, Pak. Berarti tidak baca doa tadi pas. Tidak. Ayo kita baca. Ditirukan kita bareng ya. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nanti dihafalkan besok pas bangun dibaca, jangan langsung berdiri. Nah, ayo masih ingat pelajaran terakhir kita kayak itu tentang apa kemarin? Sudah ada ini. Mengadani kisah apa? Para nabi dan ashabul kahfi. Kemarin nabinya kita pelajari siapa? Anda masih ingat? Nabi Yunus. Oh, Nabi Yunus. Zakaria apa yang dulu? Zakaria terus putranya bernama Nabi ini ya. Terus hari ini kita mau belajar salah satu rukun Islam, yaitu apa? Nah, ayo membayar zakat. Ya, kemarin siapa yang sudah membayar zakat pas bulan Ramadan? Di mana bayarnya? Di masjid. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar ini. Ayo membayar zakat. Sebelumnya tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa agar siswa dapat mengetahui pengertian zakat. Zakat itu apa toh? Nah, nanti biar tahu pengertiannya apa. Kemudian yang kedua, apa itu? Menyebutkan ketentuan zakat fitrah. Ketentuan itu antara lain syarat, rukun seperti itu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan zakat fitrah dengan baik dan benar. Nanti pas kalian di masyarakat biar tahu pelaksanaannya bagaimana. Kemudian yang keempat, menyebutkan manfaatnya. Ada orang bisa melaksanakan tapi belum tahu manfaatnya. Nah, nanti setelah mempelajari ini diharapkan kita bisa tahu manfaat dari zakat fitrah itu seperti apa. Nah, itu siapa itu? Sebelum lanjut kita fokuskan pikiran dulu, nggih. Di sini ada sebuah gambar. Gambar apa ini? Awak, ada awannya ya. Nah, nanti kita fokuskan pikirannya, kesadaran kalian. Irfan, belum. Kesadaran kalian dibawa ke tempat ini, waktu ini didengarkan, nanti ada alunan musik, dinikmati pakai perasaan yang baik, didengarkan baik-baik. Siap? Pejamkan mata, aktifkan telinganya, di-on-kan telinganya. Ayo. Siap? 1, 2, 3. Pejamkan mata. Irfan, pejamkan mata. Didengarkan, diresapi. Ingat dosa-dosa kalian. Diresapi musiknya. Pusatkan kehadiran kalian di tempat ini dan waktu ini, jangan di tempat lain. Dengarkan baik-baik. Oke, buka mata. Bagaimana? Merinding. Berarti berefek ya. Jadi damai. Jadi bisa jatuh di pintu. Ya. Berikutnya, siap ya. Kita nonton video yang berhubungan dengan materi yang mau kita pelajari hari ini. Status merdeka untuk dikeluarkan dari semenjak berakhirnya bulan suci Ramadan hingga sebelum kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Fitri.
Kita sudah kami sampaikan amanah, kami pamit dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diwajibkan oleh Rasulullah adalah satu sok daripada makanan-makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Demikianlah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tadi kira-kira sudah ada gambaran tentang zakat fitrah belum? Sudah? Gambaran sudah ada, tapi untuk lebih detailnya, ya pertanyaan ini, kenapa kakek tadi rela berjalan jauh demi membayar zakat? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Apa yang menyebabkan beras yang dibayarkan kakek tadi dikembalikan oleh maju. Apa yang menyebabkan beras yang dibayarkan kakek tadi dikembalikan oleh pihak panitia? Karena tidak cukup. Betul tidak? Betul. Tadi berasnya masih ada yang kurang. Ya, berarti Mas Satria. Nah, kita mau belajar tentang zakat fitrah. Yang sebelum itu kita bagikan materinya dulu ya. Tolong dibagikan ya. Sudah, di lembar pertama dulu tentang zakat fitrah. Ada yang ingin kita dapat semua. Ini dulu. Sudah ya. Zakat fitrah disebut juga zakat nafas atau jiwa. Secara istilah zakat fitrah yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap muslim di akhir bulan Ramadan. Bisa dibaca di materinya sendiri atau lihat di sini di papan slideshow ya. Pengertian zakat fitrah nanti sudah dibacakan oleh Mbak Google ya. Nah, zakat fitrah disebut juga zakat nafas atau zakat jiwa. Secara istilah zakat fitrah yaitu zakat yang ya apa Mas Nurul? Zakat fitrah ya ditirukan anu ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Berikutnya yang kedua yaitu rules bahasa Inggris, itu artinya aturan atau ketentuan. Kedua zakat fitrah yang pertama yaitu pada waktu. Orang yang wajib berzakat syaratnya yang pertama adalah beragama Islam. Terus yang kedua apa kira-kira? Merdeka. Kita terbiasa makan nasi, maka yang dipakai adalah beras. Itu ya. Ya berdiri. Alay satu, berdiri. Semuanya berdiri. 1, 2. Ngajak nanti kalau guru bilang 1, kalian duduk. Kalau 2 berdiri, kalau 3 teriak hore gitu ya. Konsentrasi. 1. Oh, berarti kurang konsentrasi. 2. 1. 3. Ini berapa? 3. 1. Nadia. Kan lemot. Yo, 2. 1. 2. 1. Udah kali itu. Ya, tepuk tangan untuk kita.
Apakah ada yang kurang jelas dari yang tadi kita sampaikan? Ada yang mau tanya? Tadi kalau kita tanya, tadi besaran zakat fitrah berapa? Satu Sok, maksudnya satu sok. Atau oh, ada bagan ya, atau ya mainnet. Silahkan itu diisi istilah peta konsep. Nah, peta konsep yang tersedia sesuai dengan pengetahuan yang kamu temukan tadi dari yang kita pelajari. Boleh berdiskusi sama teman baru ya? Miro diskusi. 2 menit dari sekarang ya. Ada yang belum jelas boleh tanya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Yang lain dengarkan baik-baik. Coba hadap sini. Ayo, pengertian zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah yaitu zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap musim di akhir bulan Ramadan. Ketentuan syarat orang wajib zakat: beragama Islam, merdeka, balik dan berakal, berkecukupan. Waktu pelaksanaan dari awal Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Besaran atau ukuran zakatnya: 1 sok senilai dengan 2,5 kg atau 3,5 kg. Ya, ada yang berbeda jawabannya kira-kira? Apakah sama semua? Sepakat? Sepakat tidak? Sependapat? Ya, boleh duduk kembali. Terima kasih Mbak Mesia, Mbak Nadia. Ada berapa masih ingat? Sama ya? Lupa. Untuk mengetahui itu, nah, kita berhenti sejenak. Stop. Berhenti, lepaskan pulpennya, bukunya ditaruh, kertasnya ditaruh. Kita berhenti sejenak untuk berrelaksasi. Ayo. Tarik nafas. Keluarkan. Rasakan yuk. Tarik nafas lagi. Rasakan, tahan. Ini siap. Yuk, tarik nafas dalam. 1, 2, 3. Tahan, buang. Jangan buang ke samping loh ya, kasihan temennya. Nah ya, bagaimana? Sudah sampai next bermain peran atau role playing. Itu kita bagikan. Mana nanti ada bagikan. Ala kadarnya. Sepertinya itu adalah hidangan buka puasa yang sedikit tertunda. Makanya habis sholat tarawih kali. Walau demikian, sang anak terlihat sangat menikmati. Nah, tiba-tiba sang kakek nyeletuk. Nyeletuk itu bicara tiba-tiba gitu ya. Perihal zakat yang belum mereka bayarkan. Yo, posisi. Pagi hari si kakek dengan tergopoh-gopoh menenteng plastik beras. Di masjid bertemulah dia dengan Pak Ustadz yang nampak sedang mendampingi para amil menakar beras. Yuk, muter saya satu kali ya. Rada cepat. Ada yang bisa kami bantu? Suaranya keras. Begini Pak Ustadz, saya datang ke sini mau menyerahkan zakat fitrah atas diri saya dan keluarga. Oh begitu. Baik kakek, silakan duduk. Kalau boleh tahu berapa orang ini zakatnya kakek? Untuk 4 orang Ustadz.
Serahkan berasnya. Duduk. Ustadz, beras kakek ini cuma 1,5 kilo, masih kurang 8,5 kilo kalau untuk 4 orang Ustadz. Mohon maaf kakek, ini kalau untuk 1 orang saja masih kurang. Ketentuannya menurut para ulama itu zakat fitrah per orang adalah 2,5 kilogram. Silakan kakek. Kakek ulang. Kira-kira pantas menerimanya. Terima kasih, bilang terima kasih. Terima kasih Pak. Sambil bilang loh, Nadia bilangnya gimana kasihnya? Terima kasih. Kasihnya bilang. Ya. Konyol. Yang baik bilangnya ayo. Sore hari sebelum kembali menunggu waktu berbuka, sebelum takbir dimulai, kakek yang menyadari kesalahannya mulai meminta maaf pada cucu tersayangnya. Rahmatika ya Arhamar. Terus mama. Amin. Oh, kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Lumayan ya. Refleksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 263. Ada yang membacakan artinya? Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Jadi kamu memberikan zakat harus diberikan dengan cara yang baik. Nah, baik. Jangan kok dilipat, Pak D, zakat. Tidak sopan. Diberikan dengan cara yang baik ya, bahasa yang sopan. Dan tidak boleh menyakiti perasaannya. Ya, baik penerima maupun memberi harus sama-sama santun. Nah, terima kasih atas waktunya kita belajar hari ini. Coba sebelum kita akhiri, tadi kita belajar tentang apa? Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat itu pelaksanaannya dari terus sebutkan satu penerima zakat siapa saja? Satu. Fakir, miskin, anak, Ada berapa jumlahnya? 8. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hidup bergerak. Di sini saya Heri Wibowo dalam hidup bergerak angkatan 7 dari Kabupaten Klaten akan melaksanakan praktek pasca observasi bersama dan kerja saya Bapak Adnan Jati Al-Islam sebagai guru pendidikan agama Islam yang telah mengajar di kelas 6 kemarin pada saat observasi, dan beliau Ibu Fardiati sebagai pengajar praktik dalam angkatan 7 Kabupaten Klaten. Berikut
hasil praktek coaching supervisi akademik pasca observasi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Banyak ini luar biasa sekali ya. Terima kasih ini sebelumnya Pak Anan sudah dengan meluangkan waktunya untuk siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit dipanggil untuk kegiatan setelah kemarin saya sama Pak Anan sudah melaksanakan observasi pembelajarannya Pak Anan. Nanti kita akan coba merefleksikan dari kegiatan yang pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Anan. Oke. Yang pertama ini Pak Anan. Sebelum kita ngobrol jauh, kira-kira ini Pak Anan pengennya nanti dapat apa dari percakapan kita ini? Yang saya inginkan dari percakapan ini dengan itu saya ingin dapat masukan dari Bapak Anan berkaitan dengan pembelajaran yang saya laksanakan itu nanti kira-kira masukan yang bisa membuat pembelajaran saya lebih baik lagi untuk saya evaluasi seperti ini. Jadi akhirnya nanti akan bisa untuk perbaikan depannya dari mana yang dipraktekkan sebelum menjalankan itu coba kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas nanti kan? Ya, alhamdulillah sudah. Coba saya ingin mengajak mengingat lagi bagaimana perasaannya setelah kemarin melaksanakan pembelajaran yang sudah direncanakan Pak Karna laksanakan kemarin dan saya juga ada di situ sebagai observer. Perasaannya bagaimana? Perasaannya alhamdulillah lega dari awal persiapan sampai mengeluarkan tenaga yang ada pikiran yang biasanya cuma istilahnya nanti mau materinya apa dibaca sekilas gambarannya cuma ada 3 saja, tapi oleh ini kan RPP kemudian dia disesuaikan bisa benar-benar perasaannya tegang. Berarti memang berbeda ya Iya, berbeda. yang biasanya dan mungkin ada hal baru antara yang sebelumnya dengan yang sesudahnya melaksanakan observasi kemarin. Yang baru yang saya dapat dari pelaksanaan itu saya berhasil apa ya istilahnya menerapkan berdasarkan hasil sosial misalnya untuk strategi kita mengatur itu kita ada peserta itu istilahnya secara sadar dalam aktivitas. Saya sempat Pak Ani menerapkan mindfulness ya. Itu luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Oke. Untuk selanjutnya Pak, pas kegiatan sebelum observasi, ya observasi kemarin kita sudah sempat apa yang Pak Anan rencanakan tujuannya, terus strateginya yang Bapak rencanakan, untuk Pak Anan sudah terlaksana di pembelajaran ini. Untuk strategi kemarin kan saya merencanakan 2 ya Pak, reading sama cooperative learning. Itu ya alhamdulillah secara besar sudah terlaksana, walaupun dalam pelaksanaan ya ada beberapa kekurangan. Kalau untuk tujuannya kan kemarin ada 4 tujuan ya. Ya, tujuannya alhamdulillah untuk pelatihan dari zakat fitrah kemarin itu anak-anak sudah bisa, istilahnya sudah bisa menjelaskan ya. Yang kedua, praktik kemarin itu kita buat sederhana, dibuat seperti drawing ya. Itu anak-anak juga sudah tahu 8 atau 8 asnaf dari masyarakat itu mereka sudah tahu. Mereka antusias ya? Iya, antusias sekali memainkan perannya. Baik, berarti dari praktik kemarin Pak dan mengajar itu artinya ada hal baik yang mungkin harus
saya pertahankan ini atau mungkin perlu saya tingkatkan lagi seperti itu kan? Iya. Atau mungkin malah ada yang menurut Pak Anan saya ini masuk kurang gitu, perlu saya tingkatkan lagi. Bisa disampaikan mungkin ada hal seperti itu. Hal baik itu diantaranya kemarin saya menerapkan juga pembelajaran diferensiasi. Dari segi baik belajar siswa disesuaikan dengan mereka, mana yang sesuai dengan karakter mereka itu menurut saya perlu saya pertahankan gitu. Dan mungkin untuk kekurangan itu adalah salah satunya manajemen waktu. Bahkan sempat ngomong gitu ya, beberapa kendala kemudian itu Karena teknis ya Pak, karena ada sedikit kendala juga, mungkin kondisian siswanya juga kan membutuhkan waktu juga, mungkin itu akan ditingkatkan lagi. Oke, bagaimana Pak untuk memperbaiki yang makanya itu di kondisian ya masalah waktu kita nanti buat istilahnya ya sesuai dengan yang kita rencanakan. Kalau misalnya sudah beberapa menit membaca pembiasaannya persepsinya menit kita coba itu lihat waktu juga. Terus pas persiapan sebelum pelaksanaan itu rata-rata istilahnya sudah tersedia. Jadi istilahnya kalau pagi-pagi itu ya bilang-bilangin lah istilahnya datang lebih pagi kemudian ada yang lain untuk mendukung dari Pak Anan itu untuk memperbaiki hal tersebut, adanya dukungan atau daya dukung yang lain mungkin. Dari saya mungkin dukungannya dalam bentuk media pembelajaran yang lebih interaktif lagi, kemudian istilahnya kuantitasnya di sini kan bisa dikatakan terbatas. Kan kalau misalnya dalam satu hari itu ada yang pengen menggunakan media yang sama, kan berbenturan harus salah satunya Peralatan yang untuk kapasitas ini nanti bisa dibicarakan selanjutnya nanti untuk pengadaan barang juga ya Pak. Kira-kira dari rencana Pak Anan itu kapan akan ditindaklanjuti? Saya rasa dalam waktu dekat saya usahakan bisa. Tapi Pak Anan merasa ada kekurangan yang perlu ditingkatkan mengenai manajemen waktu. Nah, kira-kira Pak Anan merasa mendekatkannya apa kalau Pak Anan itu merasa berhasil saya mampu manajemen waktu di pelajaran saya. Indikatornya saya datangnya siswa di sini pengembangan sosial. Kemudian pas kita rencanakan jam sekian pasti saya ikut belajar. Tepat seperti itu apa yang direncanakan seperti itu. Mungkin siapa saja yang akan dilibatkan? Saya karena itu paling kelas dari misalnya dari kelas itu yang paham kondisi kelasnya siswanya seperti apa. Kemudian kalau ada misalnya siswa yang lambat, nanti kan dan penanganannya bagaimana nanti wali kelas yang paham. Jadi tetap membangun komunikasi dengan wali kelas dengan Pak Anan itu luar biasa sekali kemarinnya ke depannya. Nah, dari percakapan ini mungkin masih ada yang mengganjal pikiran Pak Anan ini yang mau disampaikan. Langsung mengganjal mungkin saran dari kemarin itu pembahasan saya kurang baik atau bagaimana itu menurut saya perlu saran dari guru yang lain juga. Oke, karena sedikit umpan kali lah untuk Pak Anan kemarin yang saya sebagai observer, ada beberapa catatan yang dikatakan mungkin yang bisa saya sampaikan ke Pak Anan mungkin bisa menjadi sebagai kedepan yang dipertahankan lagi atau untuk perbaikan. Yang pertama dari catatan saya saat ketika observasi itu di sini Pak Anan sudah menentukan tujuan pembelajarannya itu sudah terlaksana dan muncul sudah sampai semua nih Pak. Di situ ada budaya positifnya sangat bagus sekali. Anak-anak berbaris diajarkan doa dan sehari-hari menjadi budaya positif yang akan berdampak bagus untuk anak-anak. Kemudian
kemudian untuk strateginya dan apa diferensiasi juga sudah nampak itu sedikit tambahan mungkin Pak siswa sudah muncul terlihat antusias ya aktif, cuma pas ketika kadang Pak Anan saya kurang tahu kalau ini memang Pak Anan lupa atau bagaimana, kadang siswa sudah aktif menjawab atau apa terus Pak Anan tidak memberi umpan balik ke anak berupa ujian atau apa tepuk tangan berbenah itu kadang juga penting bagi anak Pak, karena itu selain membangun kepercayaan diri anak juga nanti apa ya akan menumbuhkan optimisme yang lain juga, menyemangati yang lain juga seperti itu. Jadi reward itu juga apa ya tidak harus yang mahal atau berharga, itu untuk memberikan sebagai ekspresi empat balik atas apresiasinya gitu. Itu mungkin Pak. Yang lainnya sudah terlihat sesuai rencana yang ditanam tadi. Memang benar kemarin ada molor waktunya. Bapak nanti lebih direncanakan makin bahkan kenal saya di situ juga. Ya kita tidak tahu ya Pak. Baik, itu selanjutnya ini Pak Anan. Saya mau mengajak Pak Anan untuk melakukan aktivitas merencanakan ya aktivitas pengembangan diri untuk Pak Anan. Kalau tadi fokusnya sudah Pak Anan untuk ke anak-anak ya, merencanakan banyak sekali tadi akan sesuatu sekarang kan untuk ini fokus ke Pak Anan sendiri pengembangan diri yang kiranya ingin dikuatkan dalam potensi Pak Anan apa yang perlu ditingkatkan lagi dalam keterampilan Pak Anan dalam belajar mungkin atau apa bisa disampaikan dulu Pak Anan. Menurut saya yang perlu saya kembangkan itu dari variasi strategi pembelajaran jadi bisa nanti saya apa istilahnya pelajari lebih lanjut lagi biar nanti ketika pembelajaran itu tidak monoton pembelajarannya biar lebih variatif dan anak itu tidak bosan. Nanti variasi strateginya ya kadang dengan macam-macam jenis variasi agar anak lebih tujuannya yang tidak dicapai berarti tujuannya agar anak tidak merasa bosan dan lebih interaktif, anak lebih aktif, interaktif, tidak bosan gitu. Dan sekali ini kemudian Pak dari target pengembangan Pak Anan tadi, Pak Anan akan melakukan pembelajaran yang bervariasi, strategi pembelajarannya seperti ukurannya Pak Anan sudah memenuhi. Oh ini saya bervariasi nih pembelajaran. Ukuran keberhasilannya ukurannya menurut saya nanti siswa itu tidak ngantuk, tidak ngantuk. Kemudian mereka itu senang dan mereka paham apa yang ingin saya targetkan hari itu. Selain mereka semangat juga harus tercapai paham ya, juga tujuan dalam pembelajarannya juga ya. Kalau senang saja tapi tujuannya nggak tercapai kan oke, berarti memang iman selain strateginya variatif juga harus tepat. Iya. Nah kemudian untuk mendukung Pak memberikan pembelajaran yang variatif ke anak, untuk mendukung dukungnya apa saja yang dibutuhkan? Ya nanti yang jelas media Media strategi yang variatif itu kan tentunya media di ada yang lain mungkin kalau yang lain itu dari saran dari guru yang lain. Nanti kan saya dulu pernah mengalami mengajar siswa ini dulu seperti ini katanya itu kan bisa berkomunikasi dengan dari rekan-rekan guru bagaimana nanti ada sharing. Oke, kira-kira Pak Anan ada program Pak Anan pengembangan tadi kapan akan dilaksanakan? Untuk pengembangan yang memperbanyak variasi pelajaran itu bisa mulai dalam pelajaran mungkin nanti pas enggak bisa dicari di media-media kadang sudah banyak yang
mencari sumber-sumber Ya, dulu kan kalau sudah memang sudah siap dalam PK ini gitu. Kebetulan ini karena sudah hampir mau masuki tes nih Pak gitu. Dia jadinya pembelajarannya sudah mau habis. Ya bisa untuk persiapan juga sangat persiapan. Ada pengembangan yang lain selain untuk variasi? Selain itu saya perlu juga pengembangan diri saya untuk memahami siswa. Saya tadi kalau siswa maju kok tidak diapresiasi gitu kan, kita nanti juga istilahnya perlu memahami perasaan mereka biar mereka itu juga bisa kita tangani. Ini tujuannya agar anak itu bisa Kita pahami terus setelah paham apa tujuannya? kenapa kita kasih tindakan seperti apa biar ada perubahan. Agar kita saat memberikan Ya, perlakuan ke anak itu sesuai gitu ya. Jadi bagaimana akan mengetahui karakter masing-masing siswanya. Untuk ukuran keberhasilannya ukurannya nanti siswa itu ada perubahan dari yang sebelumnya, misalnya paparnya kurang atau adatnya kurang, itu ada perubahan dan kita tahu kok sebabnya berubah itu seperti apa gitu. dari itu bentuk dukungan dari dukungan Untuk dukungan juga perlu dari rekan-rekan dulu juga, soalnya kan berkaitan dengan siswa dan mengetahui karakternya tadi. karakternya itu kan mungkin yang sudah berpengalaman mengalami siswa yang misalnya orang bandel gitu. Kan sudah masih pengennya baru di sini. Terus kalian saling dengan berdekat dan menyampaikan Iya. Selain itu akan Saya masuk kira-kira kapan itu mulainya itu Pak langkah pembangunan mungkin pas mendasarkan bisa kita observasi juga. observasi dulu Ya, terus nanti kita coba kalau memang itu saran yang ya kita bisa adopsi. Oke. Berarti setelah observasi terus berhasil juga seperti itu terus dapat masukan apa untuk tidak lanjut ke depannya. Terima kasih Pak Adnan untuk kegiatan percakapan pada pagi hari ini. Di pagi hari ini Pak Adnan sudah banyak sekali menggali dari dalam diri Pak Adnan. Oh, saya sudah punya kelebihan, saya masih kurang apa. Terus bagaimana Pak Adnan mencari sendiri, menemukan sendiri. Oh, dari kekurangan saya ini Pak Adnan sudah bisa mengungkapkan. Nah, sekarang terakhir Pak nih, ya. Setelah kita bercakap-cakap ini dalam beberapa tadi, ya, saya ingin minta Pak Adnan menyampaikan bagaimana perasaannya setelah kita tadi ngobrol-ngobrol ini, apa yang Bapak temukan, apa yang Bapak rasakan. Ya, saya rasakan pertama kelegaan, soalnya ada yang bisa diajak komunikasi, ada yang ngasih saran, seperti kan termasuk apa ya, bisa mengurangi beban pikiran, bisa menambah lagi masukannya saran gerakan seperti apa gitu kan, kita bisa dapat alternatif solusi daripada menemukan diri dalam diri kita sendiri. Sebetulnya solusinya nanti juga dari Pak Adnan sendiri. Ya, tapi kalau nggak saya lancing sama orang lain, luar dari kalau berarti Pak Adnan itu sebetulnya sudah tahu solusinya, nanti bagaimana nanti mengelola perencanaan. Dan nanti bisa terlaksana apa yang direncanakan tadi dan sukses selalu. Masih ada yang mau disampaikan mungkin terakhir? terima kasih sama memberikan saran dan membimbing saya. Sama kita saling sharing. Iya, saya sangat terima kasih sekali pengetahuan baru rekan. Gitu Pak Adnan, terima kasih sekali atas ngobrolnya yang asik pada siang hari ini. Kayaknya sudah cukup, kita akhiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.